Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 7 Februari 2025. Kita ada dua alert dari saham ya. Saat marketnya lagi parah-parahnya ya, kita masih bisa menganalisa market. Tapi kita lihatlah ya Bapak Ibu, apakah ini potensial atau memang hanya eh, jebakan saja, perlu kita analisa ulang. Jadi nanti kita akan analisa lebih detail. Selain kita bahas IHSG karena memang banyak sekali berita simpang siur. Jadi hari Jumat, kalau penutupan hari Jumat itu biasanya saya tidak langsung membuat after market close karena Sabtunya kemarin kita ada workshop kelas advance ya. Alhamdulillah. eh, Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada Bapak Ibu yang ikut kemarin di kelas workshop volume price analysis, bagi yang berminat tentang volume price analysis, level advance dan Wyckoff method bisa mendapatkan ilmunya. Jadi bisa tenang dalam membaca market karena frameworknya ini Wyckoff itu sudah teruji. Dia pasar Amerika, Eropa, Asia, dan termasuk saya sudah uji sejak tahun 2008, 2010 sampai sekarang di pasar saham Indonesia. Dan alhamdulillah ya masih tetap selamat saya di sini, selain didukung oleh trading as business, bagaimana trading itu tidak boleh gambling dan tidak boleh nyangkut. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja, ini trading snapshotnya. Jadi ada beberapa saham gap down ya Bapak Ibu, dengan ditambah dengan selain berita tentang Amerika ya, perang dagang mulai memanas, lalu ditambah dengan kemarin ada MSCI, saham-sahamnya berapa saham yang menurut mereka tidak akan dimasukkan. Ya nggak perlu juga lah, kalau asingnya memang tidak dominan, tidak perlu. Misalnya ada yang bertanya kepada saya, BRPT sepertinya tidak masuk kemarin. Lupa pula saya tadi snapshot ya. Ada yang bertanya BRPT apakah ya BRPT tidak masuk dalam surat itu, jadi MSCI ya tidak apa-apa juga. Kalau asingnya tidak dominan ya nggak perlu khawatir. Kalau dia dominan baru akan khawatir, mungkin akan didam ya Bapak Ibu. Ya saya tidak pegang, saya hanya mengincar BRPT saja karena sudah pegang BRPT bolak-balik selama ini profit ya. Jadi kalau BRPT itu di bawah 800 saya mulai akumulasi, nanti di atas 1100 saya jual gitu dan nanti ya kalau di bawah lower downtrend monthly-nya baru exit gitu, tenang saja. Tapi karena nggak ada saham BRPT dan saya tidak ada saham nya Prajogo Pangestu, ya tidak bisa saya bahas. Kemarin ada yang bertanya, saya bilang ya price discount everything, volume validate aja, lihat polanya seperti apa. Kita kan masalah saham itu adalah masalah behavior. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita lihat trading snapshotnya. ISG akhirnya ditutup sedikit di atas, ya tidak terlalu dalam, turunnya tidak sampai 2%, 1,93. Nanti ini akan berdampak terhadap rotasi saham relatif terhadap komposit ya, karena kompositnya turunnya cukup dalam. Pasti secara relatif banyak saham-saham yang rotasi bintangnya outperform terhadap komposit. Lalu kita lihat di sini Bapak Ibu, total value-nya 13 triliun ya, lumayan lah. Cuman kalau kita catat lagi, transaksi asingnya 652 ya, kayak kemarin-kemarin lah ya. Kemarin sampai triliunan ya. Ini mulai berkurang karena saya sendiri masih buy on weakness untuk BBCA. BBRI. Nah, di sini kalau kita lihat asingnya jualan besar, berbalik beli di BBCA. Bank Mandiri masih dilepas asing, sementara BBRI sedikit ya, 143, tapi cukup signifikan karena di atas 100. BBCA dia net buy ya, jadi memang agak ini juga, ditekan-tekan turun BBCA, dibuy lagi ya. Mungkin perang antar asing lah ya, ada asing yang lepas, ada asing yang beli. Ya siapa sih yang nggak pengen BBCA atau BBRI harga diskon kan gitu. Oke, kita lihat juga di sini tekanan besar di energi. Mungkin saham-saham Prajogo Pangestu yang kemarin itu kayak brand itu banyak yang ditekan ya, Bapak Ibu. Infra, basic material juga. Oke, itu dia trading snapshot. Nanti kita akan bahas komposit juga. Banyak yang bertanya komposit ini seperti apa. Tapi saya sudah pernah cerita bahwa siklus 5 tahunan, atau nanti ini saya tambahkan sedikitlah siklus 5 tahunan karena ada evolusi weekly. Karena banyak yang bertanya, sudah saya buat videonya, banyak yang bertanya. Mungkin mereka tidak menonton. Mudah-mudahan Bapak Ibu menonton seperti ini bisa mendapat masukan lah ya. Nanti di bagian terakhir, ya sebelum analisa saham, di slide-nya saya akan review kembali bagaimana siklus 5 tahunan yang perlu kita siapkan lah. Saya tidak menakut-nakuti, tapi faktanya dari pengalaman saya bahwa
saham itu ada siklusnya, ya gitu ya. Seperti bisnis lah, di dalam trading as bisnis sudah dijelaskan kepada Bapak dan Ibu, tapi mungkin beberapa teman yang belum ini ya, atau mungkin agak eh, belum menerima karena posisinya sekarang nyangkut. Jadi secara logik lebih terbawa perasaan karena nyangkut ini susah obatnya. Oke, sekarang kita lihat alertnya ada BDKR. Saya nggak kenal nih saham BDKR apa ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin hati-hati saya karena kalau nggak kenal nih biasanya saya kurangi lotnya. Biasanya beli 1 lot, beli 2 lot hanya untuk jaga-jaga saja. Siapa tahu dia naiknya tinggi ya. Jadi yang penting ada di portofolio. Ada MAPI, nanti kita akan lihat juga Bapak Ibu. Ini alertnya backbone-nya adalah machine learning. Di belakangnya ada deep learning algoritmanya. Dia menggunakan big data. Jadi bisa saja datanya masuk sampai jam 10.30 ya. Jadi baru aktif algoritmanya itu jam 10. Nah, setengah jam kemudian baru keluar alertnya. Kemungkinan saja setelah dia keluar alert jam 10.30 memang benar volumenya bagus, price-nya bagus, tetapi jam 3 sore atau mau penutupan mungkin diguyur. Jadi dia nggak tahu kan udah terlanjur keluar alert. Ya itulah kelemahan. Jadi kalau ada teknologi harus juga Bapak Ibu cari ini kelemahannya apa. Jadi dia kelemahannya adalah dia tidak tahu apa yang belum terjadi, dia hanya berdasarkan data yang masuk. Terus kalau dia keluarnya pagi, ternyata bandarnya berkehendak lain, sorenya ya bisa berubah. Untuk itu harus kita analisa di after market close, setelah market tutup, baru dia valid ya. Sama kayak ada pertanyaan kemarin, kalau weekly validnya kapan? Hari Jumat. Kalau hari Jumat misalnya kompositnya sudah turun, ya volumenya valid ya berarti karena volumenya sudah full 5 hari. Kalau tidak ada libur. Alat ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, ini ada waktunya melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa cek Telegram botnya, ya Bapak Ibu bisa juga akses. Nanti Bapak Ibu juga bisa belajar. Jadi sambil saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu ketikkan juga dengar penjelasannya. Karena penjelasannya nanti menggunakan volume price analysis ya, umumnya. Ya yang utama saya menggunakan volume price analysis. Chart lain itu hanya membantu saja untuk konfirmasi. Nah, mudah-mudahan dengan metode volume price analysis ini semua penjelasannya logis ya. Jadi karena di dalam volume price analysis kita tidak pakai yang aneh-aneh. Kita lihat price, lihat volume, price, discount, everything. Jadi prinsipnya adalah price, discount, everything ya. Jadi price itu datanya valid lah ya, tidak bisa dibantah lagi. Faktanya kalau saham naik ya paksa naik, kalau sahamnya turun faktanya turun. Nah, tinggal nanti ini valid atau enggak, volume validate. Ya, tinggal itu. Jadi volume price dan Bapak Ibu nanti bisa juga akses Telegram botnya atau Bapak Ibu scan QR pakai Google Lens bisa, linknya ada di sini tinggal diklik, yang penting sudah install aplikasi Telegram. Lalu Telegram channelnya juga Bapak Ibu bisa join, di sini saya biasa posting informasi kalau ada saham, ada analisa, juga di sini ada diskusinya. Kalau tanya Pak saya mau diskusi ya ada diskusinya di situ. Website dan sosial media termasuk thread-nya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham. Bisa saja kali ini saya memberikan contoh analisa BDKR atau MAPI atau saham lainnya yang kondisinya berbeda. Tapi Bapak Ibu kan tidak berminat, Bapak Ibu ada pegang saham yang lain, ya silakan dilakukan analisa. Jadi practice make perfect, lakukan ya dengar. Tapi cara yang sama, ilmunya sudah ada di situ. Ya, jangan percaya analisa saya 100%. Pada prinsipnya nanti saya selalu ingatkan kepada teman-teman, saya juga begitu dulu waktu belajar. Jangan pernah percaya analisa siapapun 100%. Jadikan saja apapun yang saya sampaikan sebagai second opinion. Ya, jadi siapapun ya, nggak perlu robot kayak saya sendiri, jadikan sebagai second opinion supaya Bapak Ibu melakukan hal analisa sendiri sesuai dengan style sendiri, dengan pemahaman sendiri ya, belajar ya. Nanti belajar Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Dari mana dapat first opinion? Lakukan analisa sendiri, belajar. Tidak harus langsung benar, kadang-kadang salah kita bisa adjust lagi, pengalaman salah. Jadi tidak ada orang yang bisa langsung jago ya analisa saham, apalagi tidak ada yang tahu saham MAPI dan BDKR ini akan bergerak kemana sesuai bandar, kecuali bandar dan Tuhan lah yang tahu akan kemana bergerak saham-saham ini. Kita hanya perlu ya risk management, ya trading plan, money management, dan analisa kita sendiri. Itu saja yang kita butuhkan.
Jadi kayak dari saya, apapun yang saya sampaikan, Bapak Ibu coba cerna, pelajari. Kalau mudah-mudahan cocok ya, mudah dicerna dengan analisa volume price analysis. Jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk. Sekali lagi yang seperti saya sampaikan, kalau Bapak Ibu trading wajib punya trading plan and money management. Karena analisa itu tidak selalu benar. Nggak ada yang analisanya 100% benar. Kalau bisa benar 50-60% itu udah hebat. Tapi dengan risk management mudah-mudahan kita selamat dan bisa konsisten profitnya. Alhamdulillah kemarin tanggal 8 kita sudah ada workshop batch 14, batch 15 mungkin nanti malam saya akan kirimkan materinya Bapak Ibu masih kita laksanakan tanggal 15. Kemarin ada yang bertanya untuk level advance tanggal berapa? Tanggal 15 Februari. Ada yang bertanya juga untuk basic untuk trading as business kapan? Nanti setelah lebaran selesai, mungkin bulan 4, bulan 5 lah ya, akhir bulan 5 atau bulan 6 kita akan adain untuk basic. Karena untuk Bapak Ibu ikut volume price analysis ini harus sudah ikut trading as business. Kita sudah tidak bicara dengan stop loss, kita sudah tidak bicara dengan risk management, kita sudah tahu entry the best time for buying, kita sudah tahu lot management, apa yang terjadi di market kita sudah tahu. Tinggal nanti untuk level advance-nya kita gunakan Wyckoff, gunakan analisa yang sangat-sangat sederhana, volume price analysis untuk trading itu secara logik. Karena semua itu bisa dicerna secara logik. Dan saya sudah tanya ke peserta kemarin, bagaimana? Apakah logik? Ya, memang begitulah yang terjadi di market. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi yang bertanya, Pak Roy tolong dong bikin workshopnya online. Nggak bisa. Karena di kelas kita, kalau untuk kelas advance ini, kita mengerjakan workshop, benar-benar workshop, pakai bawa pensil, bawa penggaris, style lah. Jadi, yang ada peserta yang, Pak, saya tidak paham teknologi, agak susah. Ya, kita pakai kertas, pakai pensil, pakai penggaris, kita praktis. Hanya dengan praktis lah, maka ilmu yang diajarkan itu bisa lengket di otak. Jadi, ada yang, Pak, saya nggak bisa datang, ya nanti Bapak Ibu bisa nonton, tutorialnya. Saya ajar ada tutorial tentang volume price analysis itu 5-10% lah dari yang diajarkan di kelas. Kan di kelas one full day. Lagi pula bisa bertanya. Nah, di praktis ini ada juga ya Bapak Ibu di sini. Kemarin saya buat live-nya tapi maaf rekamannya agak miring. Jadi Bapak Ibu harus memiringkan handphonenya ini kalau menonton. Ya live kemarin. Ya alhamdulillah lah ada yang nonton mungkin bermanfaat lah. Jadi exercise-nya kalau selama ini yang belum menonton ya bisa lihat ini. Ini exercise-nya setiap angkatan dia ada variasi ya, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi case-nya selalu ada yang baru, kasus luar negeri juga ada. Nah, ini seperti janji saya tadi, karena ada yang bertanya, Pak, ini bagaimana dengan market IHSG akan kemana? Kita akan bahas. Tapi sebelum bahas itu, mumpung ini hari Minggu, kita bahas dulu historical ya. Jadi karena sejarah itu selalu berulang. Secara fakta, ya, di sini kalau kita lihat ini fase akumulasi, ini adalah marking up ya Bapak Ibu ya. Jadi trennya sudah ada up. Waktu dulu kan cuma segini saja kalau lihat pergerakan sampai tahun 2002 atau 2003, 2004 mulai masuk. Saya beruntung masuknya sekitar 2005, 2006. Jadi pas lagi puncak-puncaknya. Nah, di antara itu ada beberapa kondisi market yang berulang ya. Kita lihat di 9798 ada krisis ya. Lalu 2006 9798 ya ditambah 10 tahun ada krisis besar ya, ini krisis kecil saja. Saya nanti ini tujuannya untuk melihat ini berulang lagi the Fed kenaikan suku bunga the Fed ini kita berulang lagi ya. Lalu 10 tahun dari 2098 10 tahunnya 2008 ada krisis besar. Ini Lehman Brothers ya, 61% turun. Dan turunnya itu lewat lower Donchian, ini lower Donchian. Kalau turun ya, tunggu satu udah bottoming 1 2 3 4 bulan baru dia terbang. Oke, lihat pandemik 1, 2, 3, 4 baru dia terbang. Jadi gitu. Nah, ini kan 2008 ya tambah 5 tahun 2013. Oke, lalu 2008 2015 dia bergeser karena ini kelanjutan dari krisis euro ya ini referendum 2011 dari Yunani gara-gara olimpiade di Yunani waktu itu. Lalu ada krisis 2013 2015 yang melembar ke euro maka ada lebih dalam. Dari 2015 tambah 5 tahun, 2013 tambah 5 tahun ada trade war ya. 2015 tambah 5 tahun ada pandemik. Oke. Di sini 2008 ini tahun berapa ya? 2003 apa? 2003 tambah 5 tahun
berulang, the Fed rate ya, turun. Nah, 13% dulu sampai 20%. 2020 tambah 5 tahun, kira-kira 2005 akan terjadi apa? Jadi kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu nanti kita alami di tahun 2005, maka harus punya cash atau harus exit. Kalau dia break lower Donchian. Nah, nanti kita lihat ESG-nya, jangan sampai dia close 6.500-an. Ya, pokoknya kalau tunggu 500-an kita tunggu 4 bulan, tunggu 500-an tunggu 4 bulan baru kita entry. Ya, historis bicara seperti itu, mungkin para fundamentalis atau analisa lain yang tidak berdasarkan volume price analysis mungkin berbeda. Tapi dari versi volume price analysis, siklus itu berulang ya. Ya, jadi gitu, jangan tanya sama saya 2025 akan terjadi apa, saya tidak tahu karena belum kejadian. Jadi kalau kita lihat di sini, Donald Trump dulu terpilih 2016 bulan November. Nah, di sini Donald Trump terpilih 2024 bulan November juga terpilih. Januari dia masuk, tapi dulu Donald Trump sempat naik. Nah, sekarang apakah langsung turun atau naik? Katanya trade war-nya akan berulang. Karena sudah mulai nih panas tentang Donald Trump. Jadi jangan tanya saya, Pak, 2025 ini apakah akan terjadi? Saya tidak tahu. Tapi kalaupun terjadi, saya sudah belajar dari historical ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nyangkut aja ya. Dan ada yang bertanya, waktu saya posting, saya exit, saya kena stop loss. Nah, itu banyak yang meragukan. Ya, nggak apa-apa, saya punya cash. Kalau lagi cash, maka doa saya, ya turun nggak apa-apa gitu, karena saya punya cash. Tapi yang sedih kan kalau saya bilang itu, yang kasihan sama yang nyangkut, maka ya saya nggak banyak komentar lah. Oke, 2025, antisipasi, karena siklusnya siklus 5 tahunan. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Pada intinya, ini saya menggunakan Telegram desktop. Link Telegram botnya sudah ada di deskripsi video, bisa diakses melalui handphone ya, Android atau iOS, Apple. Bisa dari website, bisa dari aplikasi Telegram desktop. Untuk kepentingan video, saya buat dari Telegram desktop. Langkah pertama, ya bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, jangan lupa untuk klik help. Di sini ada perintah-perintah yang digunakan ya Bapak Ibu. Jadi ada umumnya karena saya volume price analysis, basis utamanya adalah menganalisa dengan chart VPA. Yang lain-lainnya pelengkap aja. Selain VPA, yang utama adalah VPA, VBP, foreign flow, PWS ya. Jadi itulah umumnya. Yang lainnya pelengkap saja. Setelah itu kita ada rotasi saham sektor 1 sampai 11 Bapak Ibu bisa gunakan. Kita punya time frame monthly, weekly dan daily. Jangan tanya 5 menit ya. Saya belum sediakan. Untuk perkembangan ke depan kemarin ada yang bilang Pak Roy tolong dong ditambahkan saham-saham Amerika. Mungkin saya akan tambahkan tapi hanya beberapa saham-saham major yang mungkin ada di beberapa broker yang bisa diakses di Indonesia ya. Karena kan sekarang sudah ada saham yang pecahan ya. Saham pecahan broker Indonesia dan lihatnya sudah terdaftar di OJK. Walaupun agak susah juga karena biayanya fee-nya mahal ya. Tapi nggak apa-apa lah, ada beberapa orang yang melihat pasar Indonesia seperti ini, dia juga mulai di pasar saham Amerika. Saya belum. Tapi bisa saya tambahkan chartnya seperti Apple, Nvidia, Facebook, dan lainnya. Sahamnya bisa pakai analisa robot. Dan mudah-mudahan saya juga lagi ngembangin ini nih, DeepSeek nih. Cuman ternyata duitnya harus banyak. Sementara biaya robot tidak bisa ditambah, jadi harus dibuat murah supaya membantu. Oke, ini ya jangan lupa Bapak Ibu nonton tutorialnya. Jadi di sini sudah ada tutorialnya. Memang tidak lengkap karena dulu sempat dihapus dari YouTube. Misalnya ini, Bapak Ibu beberapa orang ingin belajar volume price analysis karena tidak bisa online. Di sini ada videonya, sign of weakness, sinyal-sinyal VPA sudah ada di sini. Kemarin kita bahas banyak nih ya. Sinyal-sinyal VPA, lalu ya silakanlah ditonton. Nanti kalau ada rezeki, Bapak Ibu bisa ikut workshopnya. Oke, sekarang langkah pertama yang kita lakukan, melakukan analisa, pertama Bapak Ibu sambil saya ketik, Bapak Ibu ketik juga, ketik alert ya, ketik saja alert, nanti akan dia dari machine learning, dari big data list akan memberikan beberapa saham yang ada alertnya. Ya, ini hanya ada alert dan wajib dianalisa, jangan langsung beli. Cara analisa seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu silakan tonton after market close ini untuk menjelaskan analisa. Tapi mungkin tidak dua-duanya dibahas secara detail, satu saja ya. Sebenarnya lebih detail, simpelnya pakai VPA saja nih, cukup bagi saya. Cuman supaya toolnya juga paham, kadang orang bisa pakai Hakinasi, orang pakai foreign flow, ya bisa dipakai. Tersedia maksudnya. Sekarang setelah kita cek alertnya,
kita cek ini dulu Rekom, kita cek screening saham, siapa tahu ada saham-saham yang lain yang lebih bagus dibandingkan Rekomnya. Ketik Rekom. Jadi prinsipnya kita akan cari yang confluent, yang keluar di alert, yang keluar di Rekom, yang keluar di ledakan volume, pokoknya yang keluar di screening saham. Jadi prinsip pertamanya sebelum melakukan analisa saham, kita lakukan screening dulu. Size Rekom, ya ini menggunakan data end of day. Dia kalau berbeda dengan big data, dia nunggu market tutup. Ya, jadi kelebihannya itu setelah market tutup dia keluar tidak berubah lagi. Kita lihat ini BDKR, ya sign of weakness berarti sinyalnya jelek, walaupun dia di alert, mungkin pas penutupan bandarnya diguyur ya, jadi ada yang profit taking atau segala macam, jadi dia sinyalnya malah melemah, kurang baik berarti ya, dikonfirmasi. Kita cari itu yang keluar di sini, keluar di RKM, yang confluent, yang saling mendukung. Kalau ini kan BDKR, sinyalnya buy, tapi setelah market tutup, sinyalnya melemah, berarti tidak bagus, jangan lihat itu. BMRI, strength returning setelah kemarin ditekan, Breeze juga bullish sign. Nah, ini bagus nih Breeze nih bullish sign, tapi lihat nanti. Gudang garam katanya sinyalnya mau selesai, KLBF sinyal melemah setelah kemarin sempat ada naik. PTRO-nya punya Prajogo Pangestu ya bearish ya. Nanti kita lihat. Kalau dari sini tidak ada yang terlalu menarik. Lalu kita lihat di BTT, BDKR malah sinyalnya berbalik arah ya. Jadi kalau mau beli, nanti kita analisa, mungkin satu lot saja, kita tunggu di zona demand-nya. Jangan banyak-banyak. Aces, bullish, ASI, Auto. Jadi ini banyak saham-saham yang bullish engulfing dari price action ya, tapi dari volume price mereka volumenya belum cukup mungkin. ESA bullish, ini banyak yang bagus nih. Goto ya, potensial reversal, Goto malah HMSP bullish Harami. Tidak ada ini ya, tidak ada MAPI. Aneh juga nih. Ya, oke lah. Jadi Bapak Ibu bisa bahas ini nih. Kalau ada Goto bisa ya, sudah ada alertnya juga di sana. Saya sudah jaga atas jaga bawah juga nih Goto udah beli. Averaging saya di sekitar 60 sekian lah ini, 60 sekian. Kalau saya akumulasi lagi mungkin akan naik ke 70. Pawon Golden Cross, nah ini sesuatu nih ya, kalau dia Golden Cross dia. Elsa Dead Cross hati-hati. SMA, wow, SMA udah di atas 204. Ini menarik untuk dianalisa, mungkin dia the best time for buying. VPE SMA, ini dalam senyap dia bergerak terus sama MTEK nih. Wow, membentuk new high. Akumulasi the best time for buying, double bottom, second chance to buy dia naik nih. Ini SMA nih Bapak Ibu menariknya. Bapak Ibu bisa analisa nanti. Mungkin SMA belum ada alert, tapi sebenarnya bagus ini. SMA bagus ya. Jadi tidak hanya mengacu kepada alert, lihat juga di Rekom PPAW SCMA. Weekly-nya dia kayaknya main di weekly. Wow. The best time for buying, second chance to buy, dia membentuk high. Target jual berarti di sini nih. Ini nanti Bapak Ibu bisa analisa ya SMA. Karena siklus Wyckoff-nya berjalan. Kenapa kita nggak bahas di workshop kemarin ya? Ini bisa dibahas ini SMA. Nanti saya bikin analisanya di ini ya, karena dia bermainnya di weekly. Mumpung masih belum tinggi, the best time for buying-nya waktu kemarin tahun 2004. Lupa kali kita ya, karena nggak sabar. Saya sudah keluar dari MTEK, masuknya ke SMA. Sudah masuk. Ya, gitu ya. Kita lihat tadi apa saja rekomnya. Jadi kalau hari ini kebetulan weekend agak santai, BRPT saya beli di 800 kayaknya dapat ya Bapak Ibu, atau 805. 800 saya dapat. Saya masih kalau udah turun ke 700 mungkin beli. Tapi di sini sedikit saja. Misalnya saya alokasi beli misalnya BRPT misalnya dibulatin 10 juta ya di BRPT. Saya baru masuk 500.000, baru 5%. Jadi kalau pegang 5% supaya optimal ya, kalau dia turun sampai 600 mungkin saya berharap turun dulu, nanti di 600 mungkin beli 20% gitu ya, sisanya 5%. Jadi turun aja premi, dia bentuknya segitiga. Jadi begitu. Jadi mungkin saya masih kena di puncak ini 500.000 ya. Nanti sini mungkin 500.000, ini 500.000, ini 1 juta, 2 juta. Nah di sini mungkin berapa juta. Jadi kalau kena stop loss, jadi saya risknya kecil. Mudah-mudahan dia turun ke bawah baru naik gitu. Jadi optimal. Kalau sampai di sini naik ya nggak apa-apa juga. Yang penting risknya kecil. Jadi semakin buruk berita biasanya saya lihat strukturnya, kalau memang ada kesempatan bagus, saya akan masuk, tergantung ya. Saya harus paham dulu pergerakan saham seperti apa. Kalau cuan saya tidak ngerti karena nggak pernah pegang, brand juga tidak ngerti karena tidak pernah pegang. Oke, hati-hati sama era.
Elsa lower downtrend. Hati-hati ya, ini membentuk lower low. MNCN kena stop loss sudah, Bapak Ibu. Jadi contoh tutorial saya sudah kena stop loss. Ya, kalau yang saya posting tuh stop loss itu lagi rame. Kalau kena tiap hari kena stop loss 1, kena stop loss nggak perlu lah saya pamer-pamer. Tapi kalau kena stop loss sekali 5 saham atau sekali 8 saham, itu saya kena. Oke. Lalu kita lihat dengan SCR Vibum. Ada nggak saham-saham ledakan volume? Siapa tahu ada. Ya, tidak ada ya. Berarti kemarin tidak ada saham yang positif dan meledak volumenya. Lalu kita cek dengan SCR Extreme. Ini apakah ada saham-saham yang bisa untuk saham Extreme buy on weakness? Wow, ini sepertinya banyak ya. BPTN kemarin BMRI mungkin bisa buy on weakness. Brand, BRPT ini saya udah nangkap kemarin ya karena sudah memang rencana. Era GG. Jadi kalau bikin tutorial begini, buy on weakness begini, kita harus cari demand zone di bawahnya. Nanti lah kalau ada waktu, saya akan buat tutorialnya. Jadi, cari saham-saham yang ekstrim. Banyak ya. Banyak nih, yang fear. Ya, ini fear semua nih. Unilever juga masih fear. Kalau nggak kelihatan demand zone-nya, jangan masuk. Itu namanya menangkap pisau jatuh. Nanti Bapak Ibu kalau sudah level advance, nanti Bapak Ibu kalaupun dia jatuh, kita harus cari namanya change of character. Jadi ada selling climax, auto rally, baru secondary test. Nah, ini baru bisa full. Tapi kalau masih ini kita harus cari demand zone-nya ada nggak di bawah. Nah, di sinilah kita buy on. Biar dia jatuh kita menangkap, rebound kita exit. Mainnya cepat. Saya kemarin begitu tapi banyak kena stop loss. Artinya saya yang sudah 19 tahun aja di pasar saham, kena stop loss-nya masih kena stop loss gitu. Memang susah ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga cari duit. Ada yang nggak cocok, Pak. Saya nggak cocok kalau harus stop loss. Saya carinya yang mau pasti profit. Ya udah, mungkin nggak cocok dengan metode di sini. Lalu kita cari setelah ekstrim, kita cari weekly juga mungkin karena sudah hari Jumat. SCR ekstrim. Karena hari Jumat ya. Jadi kita bisa lihat untuk hari Jumat apa saja yang sudah ekstrim. Wah, BBTN nih bisa kita antisipasi karena turunnya sudah weekly. Era Doit sudah keluar Kompas 100, Era juga HMSP Harum ini banyak ya. MMA kemarin sempat ditanyakan di kelas bahwa ya saya sudah kena stop loss. Sepertinya belum ada auto selling climax-nya masih berjalan ya. Kita tunggu lagi lah. Ini nanti kalau ada waktu kita jaga. Kecuali ada demand zone, dia bentuk new low. Kita harus cari selling climax dulu. Ya itu harus sabar, ilmunya harus ada gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang kemarin sudah di kelas sudah kita ajarkan ilmunya. Sekarang kita lihat SCR Panic. Saham-saham yang panik, rotasi saham relatif terhadap komposit yang turun 1,9. ADMR panik, ada nggak yang tidak panik? Maksudnya yang alert. Kita ada tadi MAPI ya, MAPI apa di sini? Oh, MAPI nggak ada di sini, mungkin MAPI di luar ya, mungkin masih expire dia. Oke, kita lihat dengan SCR Hope. Goto di mana? Oh, Goto sudah nggak ada di sini. Gimana Goto? Apakah Goto sudah grid? Oh, sudah bergerak MTech ya, film. SMA nih. Ini menarik SMA, dia sudah bergerak di zona Hope, mainnya di weekly ya nanti Bapak Ibu. Oke, itu lalu apa lagi? Kita lihat SCR Top FF, Top Foreign Flow. Nah, ini kita punya Top Foreign Flow, cuman untuk Top Foreign Flow ini catatan Bapak Ibu, kalau melihat Top Foreign Flow, kita tahu asingnya buy. Ya, net buy, net sell. Nah, tapi harus di-combine dengan SCR Top Kaki. Jadi dia hajar kanan, hajar kiri gimana? Misalnya gini, Bank Mandiri. Secara keseluruhan data, Bank Mandiri ini orang hajar kanan, berarti greedy ya. Demand-nya akan lebih besar daripada supply, ketika membeli dia aktif. Kita tahu dia aktif. Ini diajarkan di kelas untuk supply and demand, hukum pertama Wyckoff. Lalu di sini kita lihat Bank Mandiri asing yang net sell. Berarti begini, Bapak Ibu, asingnya jualan ya. Lokalnya yang hajar kanan nih secara netnya jadinya, karena asing kan jualan. Ya mungkin dia jualannya tidak hajar kanan, dia hajar kiri ya, dia tidak hajar kiri. Dia hajar kiri, asingnya jualan. Net sell-nya totalnya 213.
Kalau di sini netnya orang-orang hajar kanan, greedy di netnya, mau asing mau lokal dia hajar kanan. Lokalnya mungkin mulai nampung. Jadi kita paham gitu. Nanti tinggal cek ada di DOM-nya. Ya, misalnya DOM BMRI. Ini kita perbandingan asing versus lokal. Nah, kan kecil saja ya. Kecil saja asingnya. Lokalnya yang besar gitu loh. Jadi kita harus lengkap datanya. Di sini yang hajar kiri TPIA, BRMS aman. Ya, aman. Berarti banyak yang nampung juga ini yang tadi kepanikan asing net sell di brand. Ya, sebenarnya asingnya nggak terlalu jualan juga ya. Di net sell-nya dia cuma 58. Net hajar kirinya brand nggak ada malah. Ah, ini bisa rebound ini Bapak Ibu ya untuk yang kemarin karena asingnya nggak net juga nih. Apa sih? Karena asingnya nggak dominan mungkin. Jadi kepanikan lokal saja menurut saya. Jadi nggak usah ikut panik. Kalau saya malah nampung pula kemarin BRPT. Kalau kita lihat walaupun orang bayar PT hajar kiri nih, tapi saya malah terlanjur nampung, apa boleh buat lah. Tapi sedikit. Di 800-an. Lalu kita cek dengan apa lagi? SCR payback. Nah, ini tentu tidak ada. Dia saham payback ini kalau lagi bullish dia pullback ada. Baik, itu dia Bapak Ibu screening kita sekarang bahas composite dulu. Kita cek dengan Speedo composite untuk daily. Speedometernya ekstrim. Wah, ini kita di daily-nya sudah bisa buy on weakness sedikit agresif ini. Ya, sudah ekstrim. Nanti kita lihat di speedometernya apa di ini ya kelihatan nggak dimensionnya. Kita cek dengan Speedo composite. Dia sudah ekstrim nih, mudah-mudahan dia pullback ya Bapak Ibu. Fear, ya jadi kalau mau nanti terjadi krisis besar, ya dia ekstrim fear-nya di weekly. Oke, kita lihat nanti di composite-nya kalau ada dimension boleh lah ya. Dia harus dekat-dekat dimension ini. Kalau daily ekstrimnya, kita cek dengan star C0. Rotasi saham, composite ya untuk sektoral. Karena composite-nya turun 1,9 dan berturut-turut dari kemarin juga turun, maka secara relatif beberapa saham kalau dibandingkan dengan komposit yang melemah dia bergerak menguat. Jadi gitu. Jadi outperform semua sektoral ini dia outperform, ada nggak kecualinya? Tidak ada karena kompositnya melemah. Belum tentu mereka ini menguat signifikan tapi karena kompositnya melemah. Jadi harus pakai kalimat relatif. Jadi kita lihat energi sudah leading, ya berapa saham yang mau naik kayak basic, ya industri. Kita lihat aja jarak yang bintangnya menguat lah. Semuanya menguat, tapi jarak bintangnya menjauh atau mendekat akselerasi kita cari. Oke, itu dia untuk rotasi saham relatif terhadap komposit. Karena komposit yang melemah konsisten, maka mereka semua outperform. Sekarang kita bahas VPA komposit, monthly komposit. Tadi kan sudah bahas tadi di siklusnya. Sekarang, Pak, apakah kita harus cash? Lihat dulu. Jadi dia harus close dulu di bawah lower downtrend monthly. Ini kan chartnya monthly. Sekarang kan masih tanggal 7 ya, belum valid. Nah, kalau dia close nanti di bawah downtrend monthly, saya yakinkan saya sendiri punya cash. Mungkin 90% saya akan cash ya, Bapak Ibu 90% saya cash. Lalu kalau dia turun ke bawah, nanti kita tunggu bawah ya. Setelah dia turun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru saya lirik ada nggak alertnya. Jadi kalau lihat di sini saya masuknya sekitar bulan April kemarin waktu pandemi. Setelah itu, di sini pullback sedikit, low high high low. Nah, biasanya saya sudah mulai akumulasi agresif. Bayangkan di pandemi itu profit saya besar sekali ya karena memang pas bottoming di bawah downtrend. Nah, ini kalau terjadi kalau di sini close maka saya akan punya cash. Nanti tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, di situ kalau banyak sinyal, maka saya akan naik. Akan akumulasi. Dan begitu saja yang bisa saya sampaikan. Karena belum terjadi kan bisa saya salah. Tapi berdasarkan historical, lower downtrend ini menjadi krisis. Seperti ini. Sentuh lower downtrend, dia masuk lagi, naiknya tinggi. Nah, gitu. Ya. Tunggu alertnya saja nanti kalau sudah turun, ada sinyal 1, 2, 3, 4. Tunggu sinyal buy dari Lobot. Kita cek dengan VPA Weekly Composite. Mohon maaf kalau ada yang bertanya, Pak, saya trading pakai 5 menit. Ya, saya nggak bisa komentar karena saya trading tidak pakai 5 menit. Sekarang dia jebol. Dia jebol, harusnya di bawah ini ada dimension. Ya, weekly-nya sudah valid, Bapak Ibu, karena dia jebol.
Tinggal inilah yang tadi belum dijebol dia, karena ini ada demand zone. Kenapa Pak? Dari mana tahu demand zone? Kalau nggak ada demand, dia nggak akan naik lah. Jadi kalau lihat pattern ini, ya kita lihat pattern ini adalah punggungan. Kita bisa sebut itu bahu. Ini adalah kepala. Kalau dia naik lagi, mungkin ini adalah bahu ya. Nah, itu dulu lah Bapak Ibu, kita nggak tahu siklusnya. Monthly-nya juga belum. Volumenya valid nggak? Valid. Dari mana? Datanya sudah lengkap 5 hari. Volumenya di atas rata-rata. Price, discount, everything. Volumenya katanya bearish sign. Udah ada sinyal bearish ya. Kalaupun dia naik, ya ini bukan mungkin hanya pullback saja. Kalau secara volume dia valid. Ya, dia closingnya low, spreadnya lebar. Udah valid semua dari weekly. Sudah pasti valid ini. Tinggal nanti kalau dia valid, kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, kalaupun ada rejection di bawah ini untuk mengakomodasi demand. Dan ini demand semua nih. 1, 2. Kalau nggak ada demand nggak akan naik ya. Naik demand. Jadi akan test karena demand ada di sini. Dan dia sudah ekstrim juga di weekly, di daily. Lalu kita cek dengan composite, kita selesaikan VBP weekly dulu. Weekly composite, kita mau melihat demandnya dijebol atau tidak. Ya, dijebol ya yang di sini. Oke, nggak apa-apa, apa boleh buat. Berarti yang demand-demand di bawah inilah yang menahan. Mudah-mudahan dia menahan. Karena dia sudah berkali-kali dites nih. Ngetes ini untuk validasi di monthly ya. Jadi kalau dia ngetes validasi monthly, kalau dia jebol demand-demand ini berarti monthly-nya jebol tadi. Ini loh, VBP monthly composite. Kita lihat. Nah, ini yang sekarang lagi dites nih. Monthly ya, Bapak Ibu, ini pakai monthly. Nah, ini dia nih. Ini yang dijebol. Dia di bawahnya ada. Kalau itu exit, maka kita siklus. Tapi kalau lihat siklusnya, memang sempurnanya kalau dia bentuk satu bahu, baru dia turun. Nah, ini bahu, tapi kan bertahun-tahun nih. Ini bahu, kalau itu turun, wah. Ini mandi kan? Oh ya, mandi. Oke. Nanti kalaupun dia, pokoknya lower monthly-nya itu jebol, kita tunggulah di bawahnya. Ini masih ada dimension, mungkin di sini dia berhenti ya. Oke, itu Bapak Ibu, dari volume price analysis, kita harus lihat volumenya, lihat price-nya. Kita lihat dengan VPA. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ilmunya ya. Kalau nggak baca buku bisa. Jadi kadang-kadang saya jelaskan ilmunya belum dapat, agak susah. Beberapa orang bilang, Pak, nggak ngerti saya. Ya memang harus ada ilmunya dulu. Bisa tonton di tutorial. Ada gap ya Bapak Ibu. Ada rejection juga. No worry ya untuk daily. Jadi seberapa saham saya buy on weakness. Test for supply. Dia mengatakan test supply. Pak, ini valid nggak? Kalau daily valid. Dia test supply-nya. Tidak ada supply. Dia naik. Ya ini ada di volume price analysis namanya test for supply. Dia test supply nggak ada, ya mudah-mudahan dia naik dulu ke atas, masuk lagi. Nah kalau dia masuk lagi, bisa jadi semacam springnya. Tapi biasanya ini nutup dulu gapnya, kalaupun dia mau jatuh, dia ke atas, cari demand zone, dia turun ke bawah. Jadi ada gap yang mungkin ditutup, yang biasanya ditutup. Cuman masalahnya saya tidak tahu tutupnya apakah seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, 3 hari, 2 minggu, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, saya nggak tahu. Biasanya tutup ya, biasa tutup. Kayak ini tutup. Nah ini mungkin dia turun, nanti dia tutup. Ya dia kalau mau naik ke atas, dia akan tertahan oleh supply zone. Karena dia test for supply. Test for supply itu adalah indikasi sign of strength. Ya. Dari mana bisa tonton Pak? Bapak Ibu ke teknis/tutorial. Ya, yang pakai robot. Ini ada namanya sign of strength. Nah, ini di kelas diajarkan sampai ngantuk-ngantuk nih pesertanya nih. Oke, lalu kita lihat dengan VBP composite. Dia naik ke atas. Untuk sementara, kalaupun dia naik ke atas, kita punya supply di sini. Ya, dia sini akan, orang yang nyangkut di sini akan exit. Kalaupun dipaksa naik di 7.209 sekian, itu adalah supply zone. Supply. Jadi kalau dia bisa naik. Kalau lihat pattern ini ada gap, dia naik. Pertama dia targetnya nutup gap. Ini kan ada gap, dia tutup. Jangka pendek dia akan nutup gap. Kalaupun dia tiba-tiba berita bagus naik ke atas, ini supply. Orang yang nyangkut segini akan exit ini. Untuk mempersiapkan kalau ada siklus 5 tahunan ya.
Jadi kalau nggak usah muluk-muluk lah, IHSG akan membentuk all time high, ya nutup gap dulu, udah cukup lah. Ini sell mother candle di mana? Ini sell mother candle-nya untuk siklus terdekat, ini sell mother candle. Setelah dia keluar, belum tutup lagi. Nah, kalaupun jangka pendeknya, Pak, yang mana lagi? Ini, paling pendek. Jadi kalau kita beli, di sini naik ke 7.000, jual dulu ya, karena ini sell mother candle-nya rally base drop base drop, dia tes untuk bisa jatuh lagi. Oke, sekarang kita apa lagi? Lihat foreign flow, PIF, composite. Foreign flow-nya kemarin untuk composite kita lihat dia masih net sell tapi tidak sebesar sebelumnya sampai sekian triliunan. Yang kemarin itu hanya 652 miliar asingnya net sell untuk hari Jumat. Dalam 5 hari Bapak Ibu kita ada net sell minus 3,97 triliun dan 20 hari minus 6,30 triliun asingnya net sell. Dalam 60 hari udah makin membesar, 31 triliun asingnya net sell, dan sehari ada 39 triliun asing net sell. Jadi masih besar ya, masih net sell terus. Kita belum melihat ada signifikan asingnya masuk. Kalau signifikan asingnya masuk, kita akan ditandai dengan golden cross. Ini masih merah lah, belum. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham untuk composite. Kita lihat sekarang alertnya. Saya ada alert BDKR dan MAPI. Saya nggak tahu BDKR. Kita harus lihat MAPI. Belum tentu juga akan dibeli ya. Jadi kalau saham-saham yang tiap hari itu saya biasanya tetap analisa, tapi belum tentu dibeli. Kenapa saya harus analisa? Untuk melatih ketajaman analisis saya. Jadi banyak chart, banyak kasus. Nah, Bapak Ibu juga lakukan begitu ya. Terutama yang berminat dengan volume price analysis, kita akan bahas minimal dengan volume price analysis. Oke, ada BDKR dan MAPI. Saya akan bahas MAPI dulu. Kita lihat. Dia tidak keluar di mana-mana. Alert MAPI. Kenapa dia keluar? Dia fresh atau tidak? Fresh ya Bapak Ibu. MAPI ini terakhir dia bulan 11 tanggal 19. Ya, saya tidak pegang MAPI. Dia itu bulan 12 tidak ada, bulan Januari tidak ada, tapi bulan Februari baru keluar. Nih ada apa ya? Kita harus analisa. Jangan percaya juga. Kita harus analisa dulu. Pertama, setelah kita lihat alertnya, Bapak Ibu cek dengan speedo. Ini langkahnya. Bapak Ibu ikutin. Setelah itu lihat dengan speedometer untuk melihat dia bagaimana dengan speedometernya. Apakah sudah greedy, ekstrim atau belum. Kita cek MAPI. Speedo MAPI. Dia netral. Artinya untuk penutupan kemarin hari Jumat, supply-nya sama kuat dengan demand. Itu sajalah. Kita lihat weekly-nya, Speedo MAPI, karena hari Jumat udah valid. Kalau belum hari Jumat jangan dicek. Fear, wah berarti ini baru bergerak naik nih, karena mingguannya masih fear ketinggalan. Oke, kita lihat apakah potensial. Baru itu kita lihat dengan star MAPI. Belum tentu saya beli ya Bapak Ibu, cuman kita analisa siapa tahu bagus. Atau caranya Bapak Ibu bisa lakukan dengan step yang sama untuk saham lain. MAPI dia turun tajam, berbalik tajam ya dari rotasi. Sebelumnya fear-nya sangat kuat, baru dia berbalik. Kenapa saya bilang kuat? Lihat ini sejajar dengan garis ini. Resultantenya kalau lihat sudutnya maksimum. Sektor siklikalnya menguat. Ini karena kompositnya juga melemah ya. Kompositnya juga melemah. Kita cek dengan star MAPI. Kita lihat weekly-nya karena sudah valid di hari Jumat. MAPI-nya, wah ini momentum yang menguat tapi power price-nya melemah. Ini agak berbeda sedikit. Nanti kita lihat weekly-nya kenapa begitu. Lalu kita cek monthly ya, VPA monthly MAPI. Harus lihat struktur besarnya. Dia saham-saham lama nih mungkin struktur besarnya sudah selesai. Oh, begitu. Baik Bapak Ibu. Jadi polanya tuh begini nih ya. Saya nggak tahu data sebelumnya, sebelum di bawah 2013, nggak kelihatan, nanti bisa pakai trading view. Dia naik mantul. Jadi, dia bukan sesuatu yang aneh kalau break lower rincian monthly. Dia break lower rincian monthly, tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Lalu di sini pandemik, dia jebol lagi lower rincian, ya 1, 2, nah ini bentuk low, high, low. Berarti di sini ya belinya. Pas dia ada low, high, low, tidak bentuk low, di sini belinya. Nah, dia naik. Ya ini akumulasi, ya ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down ya. Nah, tapi dia belum jebol.
Kalau dia close, ada sinyal nih, sinyal monthly-nya, tapi sayang belum selesai karena masih tanggal 7. Nanti kalau akhir bulan dia jebol di bawah, kita tunggu. Ada sinyal low, high, high, low. Jadi dia bukan sesuatu yang aneh kalau jebol lower rincian, tapi kalau jebol lower rincian, naiknya tinggi. Dan berloncian naiknya tinggi. Ini kalau jebol, biarkan dulu beberapa bulan, naiknya tinggi. Mudah-mudahan begitu ya. Sekarang belum bisa dianalisa monthly-nya karena volumenya masih belum cukup dan kemarin penurunan ini melemah, volumenya kecil. Desember, Januari volumenya kecil tapi penurunannya dalam. Nah, ini menarik ya, VPA weekly MAPI. Kita lihat arusnya weekly-nya valid. Ya, sinyalnya sinyal hijau, artinya ini sinyal sign of strength. Bagus weekly-nya nih. Dia ada perlawanan. Ini marking up, distribusi, marking down, the best time for selling, second chance to sell. Nah, ini dia, kalau dia jebol di bawah, maka dia turun dulu. Siklusnya berjalan, iya. Makanya kalau Bapak Ibu menganut volume price analysis dan Wyckoff, kita lihat marking up, lihat distribusi, marking down, siklusnya sudah mau masuk fase E. Tapi mungkin, ya, ada rejection untuk naik ke atas, kita bisa makan dulu sebelum dia turun lagi ke bawah. Jadi wajib pasang stop loss-nya. Ini stop loss-nya malahnya sudah harus di bawah sini masalahnya. Tapi kalau lihat kemarin, dia semacam stop loss hunter nih Bapak Ibu ya, dari weekly. Nanti kita lihat daily ya Pak. Stop loss karena di daily. Karena dia tes bawahnya, baru ada perlawanan. Perlawanannya bagus juga. Karena dia tune-nya demand zone-nya masuk. Demand masuk. Karena dia naik ke atas menjadi positif. Sinyal VPA-nya strength in returning after downtrend. Volumenya sangat besar dan indikasi penguatan. Volumenya dia rata-rata bagus. Spread-nya dia rata-rata bagus. Close-nya di atas close height-nya. Ini ada tune. Ada tune, berarti dia turun. Demand-nya masuk. Di weekly. Kita lihat dulu daily-nya. VPA MAPI. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti sinyal VPA, ya belajar ya Bapak Ibu. Aduh, siklus Wyckoff daily-nya sudah terjadi ya. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini selling climax, authorization secondary test, ini the best time for selling di daily, ini adalah second chance to sell di daily, ini dia turun. Nah, ini selling climax, auto rally, dia akan turun lagi. Siklusnya mungkin baru. Ini kan selling climax ya, Bapak Ibu ya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5 dengan ada peningkatan volume. Di volume yang mungkin bisa jadi kasus ini nanti untuk workshop tanggal Sabtu depan saya akan coba bikin ini jadi kasus study ya, nanti lebih detail lah belajarnya. Auto rally, nah mungkin mudah-mudahan dia jalan baru ya. Ini kan selling climax. Ya jadi kalau belum ada ilmunya ya agak susah juga, tapi memang harus dijelaskan seperti ini. Ada selling climax, ini ada auto rally, ini ada sinyal stopping volume, ini validasinya. Ya, sinyalnya dia akan turun dulu memberikan secondary test. Pas turun kita kesempatan buy. Stop loss-nya 2 tick di bawah 115 karena stop loss kita nunggu daily. Cuman masalahnya volume price analysisnya anomali. Lihat, ini naik kan? 2 candle naik, lihat 2 candlenya turun. Maka kalau besok dia ada alert, terus Pak Roy, ini robotnya telat nih. Setelah alert kok turun? Ya memang harus turun karena Wyckoff-nya mengatakan siklusnya setelah selling climax, auto rally, dia akan memberikan secondary test. Nah, pas dia turun lah kita buy on weakness karena stop loss dekat. Jadi ada kemarin di mana ya? Tanya pas ada alert dia turun. Ya bagus juga lah karena lihat anomali kan? Ya anomali. Lihat volumenya turun, sahamnya naik. Memang harus ada ilmunya. Kadang-kadang kalau kok kurang ilmunya, maksud saya ada ilmunya sudah di-sharing sebagian di tutorialnya, maka saya harapkan nonton tutorialnya Bapak dan Ibu ya. Oke, begitu dia kondisinya. Kita lihat VPP weekly untuk MAPI. Kalau monthly-nya Bapak Ibu cek sendiri. Ini kan kelamaan. Oh, dia jebol. Dia ngetes demand zone di sini, dia ada yang dites. Harusnya ada dites di sini. Nanti kalaupun dia return baru, fase A, fase B Wyckoff, dia naik ke atas, ya ini dulu lah jual. Ini ada supply zone. Jual 50%, sisanya naik ke atas ya. Kalau dia jebol, Bapak Ibu, MAPI ini secara weekly jatuhnya dalam. Karena ini marking up, distribusi, marking down. Lihat, ini ada demand zone. Kalau monthly-nya turun, dia akan ke sini nih. Jadi kita kalau nggak pasang stop loss akan terbawa ke bawah, maka wajib pasang stop loss. Wajib. Sekali lagi, wajib stop loss. Kenapa? Kalau dia turun siklus ke bawah, ini kita buy on weakness-nya di sini. Kita doakan MAPI turun.
Makanya harus pasang stop loss. Kadang-kadang orang nggak mau pasang stop loss, begitu nyangkut tanya sama saya, Pak, saya sudah ikut Bapak alertnya, tapi sekarang nyangkutnya dalam. Lah, kenapa nggak pasang stop loss gitu? Buy on weakness-nya di sekitar 900, di bawah 1000 ya. Jadi makanya wajib wajib belajar trading as bisnis dulu, baru nanti belajar volume price analysis supaya mantap analisanya. Dan tidak bisa online karena kita ada praktek di kelas. Oke, VBP MAPI. Ya, kita ketemu dimensionnya. Jadi misalnya ini selling climax, dia akan turun dulu. Kita buy on weakness-nya mungkin di sini ya. Karena ini dimensionnya kalau di temperan lebih kecil, nanti dia sentuh bawah ini, dia naik ke atas, low, high, high, low, high, high. Nah, di sini baru supply zone. Ini sell mother candle daily, tapi di sini mungkin ada rejection, orang nyangkutnya di sekitar 1370-an. Oke, itu lalu kita cek dengan wave. Wave-nya pasti masih down wave ini ya. Ada yang bertanya, Pak, wave ini saya nggak paham. Ya, sebenarnya wave ini ya sama dengan volume price analysis. Wave ini adalah untuk mengakomodasi, ya ada namanya David West, dia membuat ini. Dia itu melihat memang harga saham itu benar bergerak berdasarkan wave. Ada namanya Elliott Wave. Tapi masalah di Elliott Wave itu dalam menghitung wave, dia nggak memperhatikan volume. Bagi trader seperti kami, saya ya, yang volume price analysis, kalau menganalisa candle, tidak ada volume tuh kayak berak tuh nggak dibersihin ya, nggak cebok. Jadi ada yang janggal gitu. Apa ini validasinya? Nah, makanya ada validasi volume berdasarkan wave ini. Nah, sekarang kita lihat volumenya masih down wave ya, masih pullback dan dia belum ada perubahan wave volumenya. Kemarin hajar kiri tipis aja, nilainya 0,31 miliar. Kecil saja ya, dia net dari hajar kirinya. Sekarang kita cek dengan DOM dulu. DOM MAPI. Wow, udah setengah sedikit lagi, saya harus kembali. MAPI hanya 15,7 kemarin, tetapi dalam minggu lalu asingnya lumayan besar, 24,5%. Itu saja, silakan kita cek dengan foreign flow MAPI. Untuk melihat ini dengan perintah PIF ya. Kalau kita lihat foreign flow dari MAPI, lumayan juga ini Bapak Ibu ya. Asingnya keluar, sahamnya turun. Kita terakhir ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4 asingnya net buy. Taruhlah 4 hari asingnya net buy. Sahamnya sudah naik. Kemarin hari Jumat asingnya tetap net buy 2,66 miliar. Tetapi dalam 5 hari, seperti tadi kita lihat di dominasi rasio, asingnya lumayan besar dalam 5 hari. Asingnya sudah net buy 26 miliar. Nah, ini kita lumayan nih, karena saat asingnya jatuh, sahamnya jatuh, asingnya masih akumulasi. Ya. Mudah-mudahan dia pullback sedikit untuk kita bisa dapat buy on weakness. Karena stop loss-nya dekat ini. Stop loss-nya 1145. Oke, jadi sekali lagi trading, kalau mau masuk MAPI, dia akan turun. Jangan tanya ke nama saya, Pak, udah alert kok turun. Memang dia selling climax, auto rally, dia secondary turun dulu untuk memberikan kesempatan. Tapi mudah-mudahan turun volumenya kecil. Kalau volumenya besar dan bawah, kita antisipasi dengan stop loss. Dalam 20 hari, 10,21 miliar. Dalam 60 hari, baru ada kedetek net sell-nya minus 91,7 miliar. Dalam 100 hari, net sell-nya minus 8,10 miliar. Oke, itu dia MAPI. Mudah-mudahan ada bottoming. Naik dulu untuk daily, main cepat aja lah kalau saya sarankan di MAPI, yang penting profit. Kita cek dengan tren MAPI. Kalau kita lihat trennya, ya kalau secara otomatis tarik garis ini, dia udah ada perlawanannya. Cuman kalau kita tarik garisnya ke atas, ya mungkin belum. Q3 EPS grow-nya Q3-nya masih negatif, dia overblow. Kalau percaya ya, saya kurang percaya pula. Nanti kalau Bapak Ibu beli kena pullback secara technical, di sini kita akan ketemu banyaknya resisten. Jadi jual-jual ini dulu. Kalau perlawanan ini ada rejection candle, dia hampir membentuk new low, exit saja dulu lah. Target paling tinggi tentu di atas ini 1800, tapi saya rasa agak sulit. Kalaupun mau ngambil sell mother candle ini di sekitar 1600, itu udah jual 50% lah. Ini jual juga 50%. Jadi kena jual. Karena kondisi market seperti ini,
dia siklusnya harus akumulasi agak panjang dulu. Kita lihat PWS MAPI. Pakai Heikinase ya. Kita bisa pakai Heikinase. Oke, yo kelihatan sekali siklusnya ya. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang dia turun. Udah perubahan candle tapi belum menghijau, belum ada keluar flowernya, sinyalnya juga belum keluar tapi sudah ada terjadi perubahan warna nih. Cuma nanti kita belum ada sinyal buy, ininya belum terbentuk ya. Sinyalnya masih trennya down, artinya masih tekanan jualnya masih besar. Namun begitu Bapak Ibu, kita bisa buy on weakness dengan syarat wajib. Stop loss-nya seperti tadi saya sampaikan rapat ya. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya di atas rata, close-nya high, dan belum tampak akumulasi. Kita tunggulah Bapak Ibu buy on weakness di bawah untuk mendapatkan diskon. Oke, itu dia MAPI. Sekarang kita lihat saham yang lainnya. Alert BDKR. Saya belum punya. Sana. Alert BDKR. Sepertinya ini baru masuk Kompas 100. Alertnya pertama. Saya belum tahu juga. Baru juga IPO mungkin. Kita cek dengan Speedo BDKR. Grid. Demand-nya lebih besar daripada supply. Ini agak curiga juga. Kita cek dengan Star BDKR. Mungkin weekly rotasi sahamnya belum ada. BDKR, oh iya, ini volumenya pasti tinggi begini ya, atau price-nya juga naik karena dia senyap, dia melompat. Bisa jadi secara relatif karena memang dia naik tinggi atau kompositnya melemah, gitu. Dia termasuk infra. Ini sama apa ya? Saya nggak lihat nih. Belum punya juga. VPA, weekly dulu lah. Karena baru Kompas 100 ini kayaknya baru IPO nih. Jangan percaya. Woi. Ini banyak yang menderita ini Bapak Ibu ya, ini disembelih namanya. Ini analisa Wyckoff-nya sakit kepala ya, kita menjelaskannya, tapi dia adalah akumulasi ke 1000, disembelih menjadi 200. Sekarang dia selling climax, authorization secondary test, kita punya bottoming 195, dia akan turun-turun di batas ini ya. Volumenya besar, mungkin itu rotasinya ya, tapi dia high volume, dia menyatakan ini ada demand zone di bawah atau supply zone. Jadi banyak yang nyangkut juga di sini, menderita nih Bapak Ibu ya. Yang punya 1000 jatuh ke 200 ya mungkin tinggal baju nempel di badan aja nih. Kita cek dengan VPA BDKR. Oke, jadi sahamnya agak mengerikan. Oh, jatuhnya di sini. Ya, dia break, tidak memberikan second chance to sell Bapak Ibu. Ini jahanam ya. Bentuk-bentuk begini nih cukup berbahaya. Saya tidak pernah pegang. Dia mengatakan ada uptrust. Nah, kalau ada uptrust dia akan turun. Besok akan diklarifikasi pakai candle. Dia sempat naik, lalu dia ditekan. Ini sepertinya penutupan karena sinyalnya sinyal uptrust. Besok harus ada candle merah untuk memvalidasi. Ya, tidak valid lah ya Bapak Ibu. Dia katakan uptrust bar, sign of weakness. Dia pelemahan dulu, mungkin dia bisa turun ke 165 ya. Jadi acuannya pakai weekly, biasanya bermain ini kelihatan di weekly. Dia 150 masih bisa turun ke 165 karena harus mengetes lagi Bapak Ibu. Ini fase akumulasi harusnya panjang. Karena ini bandarnya jahanam, mungkin bandarnya sudah buang barang, banyak juga yang nyangkut. Kalau mau beli satu lot saja, tunggu dia turun ke 175. Baru 170, 160, dikit-dikit aja. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Karena ini kan akumulasi harusnya panjang. Ya, dia siklusnya anggaplah akumulasi. Pun kalau mau naik, yang nyangkut pasti akan exit. Ya, supply-nya akan meningkat. Saya tidak sarankan kecuali sudah orang sudah lupa 2 tahun kemudian baru ada kesempatan. Lalu kita lihat dengan foreign flow BDKR. Asingnya kalau kita lihat net sell juga ya Bapak Ibu, tidak signifikan, asingnya tidak bisa diharapkan dengan asing ini. Mungkin asingnya nyangkut banyak di atas nih Bapak Ibu. Banyak nyangkut asingnya nih. Kalau kita lihat gambarannya dia nggak sempat keluar. Tapi sebanyak-banyaknya ya paling berapa sih dalam sehari, cuma 43 miliar saja dia. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share and like YouTube ini. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya buatkan analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.